Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nazul Hudia dengan NIM 2405926. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari studi kasus yang telah diberikan, yaitu studi kasus tentang badai budaya di gurun Arizona, dilema manajemen SDM global TSMC. Dan bisa dilihat di sini studi kasusnya. Ini untuk studi kasusnya. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir proyek mata kuliah Bisnis Internasional, yang mana dosen pengampu saya yaitu Bapak Ridho Riswaldi, STMM. Mungkin langsung saja masuk ke pertanyaan pertama. Yang pertama, pertanyaannya itu analisis kebijakan pengisian staf atau staffing policy awal TSMC di Arizona. Mengapa pendekatan etnosentris yang terbukti sukses besar di Taiwan justru melahirkan resistensi manajemen dan implikasi hukum di Amerika Serikat? Hubungkan dengan konsep kultural miopia. TSMC menggunakan kebijakan etnosentris, yaitu menempatkan banyak manajer dan insinyur di Taiwan di pabrik Arizona. Strategi ini berhasil di Taiwan karena ekspatriat sudah memahami budaya kerja dan standar operasional perusahaan. Namun, di Amerika Serikat kebijakan ini menimbulkan resistensi karena adanya perbedaan budaya kerja dan harapan karyawan. Hal ini berkaitan dengan cultural myopia atau rabunnya budaya, yaitu anggapan bahwa cara kerja yang berhasil di negara asal akan berhasil juga di negara lain. Akibatnya, TSMC kurang memahami budaya kerja Amerika yang lebih menghargai komunitas terbuka, kesetaraan, dan work-life balance. Kondisi ini dapat memicu konflik, turnover yang tinggi, serta gugutan hukum terkait diskriminasi terhadap pekerja lokal. Pertanyaan kedua yaitu, dengan mengacu pada dimensi budaya, atau seperti power distance dan individualism versus collectivism, bedah perbedaan ekspektasi kerja antara manajer ekspatriat Taiwan dengan karyawan lokal Amerika Serikat dalam kasus ini. Berdasarkan dimensi budaya Hofstede, terdapat perbedaan yang cukup besar antara Taiwan dan Amerika Serikat. Yang pertama misalnya power distance-nya atau jarak kekuasaan. Manajer Taiwan terbiasa dengan struktur organisasi yang hierarkis, sehingga bawahan diharapkan mengikuti arahan atasan tanpa banyak mempertanyakan keputusan. Karyawan Amerika lebih menyukai hubungan kerja yang setara dan terbuka dalam menyampaikan pendapat. Individualism versus collectivism. Taiwan cenderung kolektivitas, sehingga loyalitas kepada perusahaan dan kepentingan kelompok sangat diutamakan. Amerika Serikat sangat individualis, sehingga karyawan lebih memperhatikan hak individu, pengembangan karir, dan keseimbangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi. Perbedaan tersebut menyebabkan manajer Taiwan menganggap pekerja Amerika kurang disiplin, sedangkan pekerja Amerika menganggap gaya kepemimpinan Taiwan terlalu otoriter dan tidak menghargai work-life balance. Mungkin langsung masuk ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana perubahan regulasi eksternal seperti pengetatan visa imigrasi H-1B dan isu birthright citizenship pada tahun 2025 sampai 2026 dapat memengaruhi fleksibilitas strategi rantai pasok global perusahaan multinasional seperti TSMC. Pengetatan visa H-1B membuat TSMC semakin sulit dan mahal mendatangkan tenaga ahli dari Taiwan. Selain itu, isu birthright citizenship mengurangi minat pekerja Taiwan untuk bekerja jangka panjang di Amerika Serikat. Akibatnya, TSMC menjadi lebih sulit memindahkan talenta antar negara, biaya operasional meningkat, dan operasi untuk transfernya itu teknologinya menjadi lambat. Hal ini dapat mengurangi fleksibilitas rantai pasok global perusahaan dan menghambat ekspansi pabrik di Amerika. Pertanyaan terakhir yaitu untuk nomor 4. Jika Anda ditunjuk sebagai Direktur HR Global TSMC yang baru, rancanglah program pengembangan manajemen atau manajemen development dan sistem penilaian kinerja performance
appraisal yang mampu membatani konflik budaya ini tanpa menurunkan produktivitas perusahaan. Jika saya terpilih menjadi manajer, program yang akan saya buat yaitu program manajemen development. Yang kedua yaitu pelatihan lintas budaya bagi manajer dan karyawan. Yang ketiga programnya yaitu mentoring antara karyawan Taiwan dan Amerika. Yang keempat rotasi kerja internasional untuk meningkatkan pemahaman budaya. Yang kelima programnya yaitu saya akan membuat pengembangan talenta lokal melalui kerjasama dengan universitas dan program magang. Untuk sistem performance appraisal, saya menggunakan penilaian 360 derajat, menilai produktivitas kualitas kerja, memberikan penghargaan bagi karyawan yang mampu mencapai target, sekaligus bekerja efektif dalam lingkungan multikultural. Dengan pendekatan ini, TSMC dapat mengurangi konflik budaya, mempertahankan produktivitas, dan membangun tenaga kerja global yang lebih seimbang. Sekian atas penjelasan dari saya mengenai studi kasus. Mungkin ada jika salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.